Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 yang saya hormati. Sekarang saya akan membahas soal latihan yang pernah saya berikan kepada kalian dengan judul latihan ruang lingkup biologi 1 yang materinya terdiri dari ruang lingkup biologi 1 dan 2. Baik ya, kita langsung mulai pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kalian diminta untuk memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Kita langsung ke pertanyaannya. Ciri biologi sebagai ilmu ditunjukkan oleh pernyataan nomor, ya. Nah, sekarang tinggal kita koreksi ciri-ciri biologi sebagai ilmu. Yang pertama, hasil kajiannya adalah bersifat objektif, ya, bukan subjektif. Kemudian mempunyai objek kajian berupa benda yang konkret, benar. Kemudian berdasarkan pengalaman empiris, benar. Menggunakan cara berpikir yang logis, benar. Kemudian teori yang dihasilkan berlaku khusus, harusnya berlaku umum. Ya, dengan demikian jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Oke, ya. Ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ya, langsung ke pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai dengan ciri-ciri biologi sebagai ilmu terdapat pada nomor, ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Nisa menyelesaikan permasalahan melalui eksperimen sederhana. Eksperimen termasuk ke dalam ciri-ciri dari sains, ya. Kemudian yang kedua, Arum menemukan buah belinjo dan bla bla bla. Ini nggak masuk. Seorang siswa menyimpulkan bahwa perutnya sakit. Ya, perutnya sakit dia hanya laporan saja. Kemudian jika burung berterbangan di langit menunjukkan bahwa akan turun hujan. Siapa yang sudah melakukan eksperimen ini? Tidak ada, ya. Berarti nomor 4 salah. Kemudian Pak Dodo melakukan identifikasi terhadap organ-organ ikan mas. Nah, ini adalah pekerjaan yang real, yang logis, yang objektif, ya. Sehingga ciri-ciri biologi sebagai ilmu itu adalah mengacu pada sains, yaitu 1 dan 5. Ya, ini jawabannya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 3. Ya. Pada soal nomor 3, dalam objek kajian biologi, tingkat struktur makhluk hidup dapat berupa kumpulan populasi yang saling berinteraksi di satu tempat. Ini ada kata-kata kumpulan dari populasi, ya, kumpulan dari populasi. Nah, berarti jawabannya itu kalau kumpulan populasi adalah ekosistem. Ya, dia akan membentuk ekosistem. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Gambar berikut menunjukkan organisasi kehidupan pada tingkat. Nah, kalian belajar ya. Ini gambar ini adalah gambar jaringan. Jaringan itu terdiri dari kumpulan sel. Ya, ini sel-sel semua nih. Nah, selnya itu adalah sel epitelium. Jadi ini adalah jaringan epitelium, ya. Dengan demikian, organisasinya itu adalah tingkat jaringan yang B, ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 5. Pada soal nomor 5, ini ada suatu artikel yang saya ambil, ya. Kita langsung ke pertanyaannya saja. Ini dapat kalian baca nanti di pos saja. Kita lihat langsung pada pertanyaannya. Cabang biologi yang harus dipelajari apabila kalian ingin memahami kehidupan penyu sebagai hewan yang dilindungi tersebut, ya. Mempelajari penyu. Mempelajari penyu itu adalah termasuk dalam herpetologi. Ini karena penyu adalah tergolong reptil, ya. Nah, kalau entomologi ini adalah ilmu tentang serangga, kemudian ornitologi ilmu tentang burung, ichthyologi ini ilmu tentang ikan, dan fikologi ilmu tentang ganggang. Ya, ya, kapan-kapan kalau punya waktu bisa ke Paluh, ya. Saya juga kepingin melihat penangkaran penyu di situ yang kadang-kadang ada melepaskan tukik, ya, atau penyu yang masih kecil, ya, yang kemudian dilepaskan ke alam bebas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nah, ini adalah soal literasi. Untuk kalian yang hidup pada zaman milenial seperti ini memang harus terbiasa dengan soal literasi. Karena dengan membaca soal literasi itu nanti kalian akan tahu tentang berbagai macam hal, ya, yang mungkin tidak dipelajari di dalam pembelajaran kita di kelas, ya. Nah, rapid test ini selalu sering disebut di televisi, ya. Rapid test itu dapat dilakukan dengan mengambil sampel darah dari ujung jari atau vena. Tujuannya adalah untuk memeriksa keberadaan virus, ya, memeriksa virus dengan menggunakan antibodi. Ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, pasti nanti pertanyaannya adalah
cabang-cabang ilmu apa sih yang mempelajari tentang cerita yang ada di sini gitu ya, bahan bacaan yang ada di sini ya. Tentunya kita harus punya ilmu tentang virologi, kemudian antibodi itu adalah sistem imun kita, berarti harus punya ilmu tentang imunologi ya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, kalau swab PCR dilakukan untuk mengambil, ini ada swab ya, sering kita dengar, mengambil sampel lendir yang ada di dalam hidung maupun tenggorokan. Nah, karena virusnya itu umumnya menempel pada bagian dalam hidung maupun tenggorokan saat masuk ke dalam tubuh ya, karena dia itu kan spesifikasinya adalah pada sistem pernapasan. Nah, setelah disuap, setelah sampel lendirnya itu diambil, baru kemudian dilanjutkan dengan PCR. Nah, sehingga PCR dan swab itu adalah satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. PCR tidak dapat dilakukan tanpa swab, atau swab tidak dapat diketahui keberadaan virusnya apabila tidak dilanjutkan dengan PCR. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu PCR, gitu ya. Nah, kita ke bahan bacaan berikutnya. Ini saya hapus dulu, ya. Kita lanjut ke bahan bacaan berikutnya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa PCR itu adalah singkatan dari Polymerase Chain Reaction, ya. Yaitu pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, ataupun virus. Nah, ini materi genetik. Berarti cabang biologi yang harus dikuasai adalah bidang molekuler. Karena gen itu berada di dalam sel. Nah, hal-hal yang ada di dalam sel itu adalah sudah masuk ke dalam tingkat molekulnya. Ya. Nah, kalau kalian ingin tahu apa sih molekulnya gitu ya. Materi genetik yang ada di dalam setiap sel, termasuk di dalam bakteri maupun virus, itu adalah berupa DNA, kemudian atau RNA. Ya. Nah, dengan demikian jika pertanyaannya itu adalah, kita lihat ke pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan itu adalah, berdasarkan informasi di atas, cabang biologi yang harus dimiliki oleh tenaga ahli untuk memastikan status pasien dalam pengawasan PDP COVID-19 itu tentunya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu harus punya ilmu tentang virologi, imunologi, dan biologi molekuler. Itu sudah pasti. Ya. Baik ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 7. Ya, pada soal nomor 7 ini mengenal kupu-kupu gajah. Ya, silakan nanti kalian baca saja. Ini tentang kupu-kupu gajah. Ini juga bahan pengetahuan kalian. Bahwa kupu-kupu gajah itu pada saat dia itu menjadi larva, dia itu dapat menghasilkan sutra. Ya, sehingga sutranya itu dinamakan dengan sutra liar. Dan sutranya itu sangat bagus sekali. Ya. Baik ya, kita ke pertanyaannya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Attacus atlas atau kupu-kupu gajah ini, maka Anda dapat mendalami pengetahuan biologi itu pada bidang, ya. Karena kupu-kupu gajah itu adalah tadi tergolong ngengat ya. Ngengat berarti dia masuk ke dalam entomologi, yaitu ilmu tentang serangga. Kalau botani itu ilmu tentang tumbuhan, zoologi ilmu tentang hewan, ekologi tentang ekosistem, dan taksonomi itu adalah tingkatan-tingkatan takson di dalam klasifikasi suatu makhluk hidup ya. Baik ya, kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Ya, cabang biologi yang erat kaitannya dengan fenomena global warming. Ya, global warming itu tentunya adalah ekologi. Ya, mengapa ekologi? Global warming itu adalah sudah berkaitan dengan ekosistem. Pemanasan global yang disebabkan karena efek rumah kaca itu sudah menyangkut tentang ekosistem. Berarti ilmu yang berkaitan itu adalah ekologi. Ya. Kalau evolusi ini ilmu tentang perubahan makhluk hidup secara berangsur-angsur, ya. Kemudian entomologi ilmu tentang serangga tadi ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Ya, nomor 9. Dalam dunia kedokteran, cabang biologi di bidang anatomi dan fisiologi dapat digunakan untuk mengatasi penyembuhan berbagai macam penyakit pada manusia. Nah, di antaranya adalah bukan jenis-jenis mikroba. Kan ya, ini salah. Kemudian pencangkokan ginjal, jantung, sumsum tulang belakang, dan juga hati. Ini dia ya. Harus menguasai anatomi dan fisiologi. Anatomi itu mengetahui strukturnya, letak-letaknya di mana. Kemudian fisiologi itu mengetahui bagaimana
fungsinya dan proses-proses yang terjadi pada organ tersebut, sehingga cuma cangkok-cangkok saja kemudian pindah-pindahkan saja tapi tidak memahami fisiologi, maka yang dicangkok itu bisa-bisa tidak berfungsi begitu ya. Baik ya, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke, pada soal nomor 10, Pak Ahmad memupuk tanaman sesuai dosis yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya eksoosmosis. Eksoosmosis itu adalah keluarnya air dari dalam sel. Ya, akibat larutan di luar sel itu lebih pekat dibanding dengan di dalam sel. Berarti terjadinya adalah di sel. Dengan demikian, objek kajian biologi yaitu pada tingkat sel. Ya, untuk mempelajari ini ya memang mau tidak mau kalian harus punya modal yang cukup ya. Tapi saya rasa ketika kalian masih di sanawiyah ataupun di SMP, kalian sudah punya modal yang cukup tentang ilmu biologi ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 11. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati suatu tempat pada waktu yang sama. Makhluk hidup itu dapat dikatakan sejenis apabila, nah ini sudah ada rambu-rambunya ya. Suatu makhluk hidup dikatakan sejenis apabila dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya keturunan yang dapat menghasilkan keturunan lagi. Ini artinya subur nih, dapat menghasilkan keturunan lagi. Jadi apabila suatu organisme itu memiliki kemiripan yang sangat mirip ya, kayaknya sama, tapi ketika dia dikawinkan, dia mau kawin tetapi keturunan yang dihasilkan itu ternyata mandul, maka kedua organisme yang mirip tersebut itu bukan satu spesies ya. Ingat baik-baik ciri-ciri organisme yang satu spesies ya, karena kita sebagai orang biologi itu harus tahu betul mana yang dikatakan satu spesies. Kita lanjut dengan soal nomor 12. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri dari sains tadi sudah ya, yaitu dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, iya. Berlaku khusus yang salah harusnya berlaku umum, ya. Objek kajian berupa benda konkret, iya. Menggunakan langkah-langkah ilmiah, iya. Menggunakan cara berpikir yang logis, iya. Ya. Lanjut dengan soal nomor 13. Nah, ini soal literasi lagi ya. Jadi menceritakan tentang orang utan yang hampir punah ya di pulau kita nih, di Pulau Kalimantan. Silakan kalian baca lagi nanti, di pause saja. Kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan artikel di atas, Wahyu, seorang siswa kelas 10 Madrasah Aliyah berencana akan melakukan pendataan terhadap jumlah orang utan. Ya, ini kita garis bawahi. Jumlah orang utan. Berarti orang utan saja. Ya. Nah, objek yang akan dikaji oleh Wahyu adalah objek biologi itu pada tingkat, ini sudah jelas karena orang utan saja, maka tingkat populasi. Ingat ya, kalau komunitas itu kumpulan dari berbagai populasi. Ya, kita ke soal nomor 14. Masih tentang cerita yang sama, kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan artikel di atas, untuk mencegah punahnya orang utan, maka penyebab menurunnya jumlah orang utan harus segera diatasi. Apa sih penyebab jumlah orang utan yang menurun? Ya, dapat kita lihat. Penurunan jumlah orang utan di Kalbar itu tidak lepas dari fragmentasi habitat. Karena konversi hutan menjadi perkebunan. Selain itu kebakaran hutan dan penebangan liar. Nah, dengan demikian maka pertanyaannya, masalah yang menyebabkan penurunan jumlah orang utan itu adalah masalah biologi pada tingkat titik-titik. Tentunya adalah pada tingkat ekosistem. Ya, karena sudah menyangkut fragmentasi habitat, perubahan hutan menjadi lahan perkebunan, kebakaran hutan, dan juga penebangan liar. Itu sudah masuk ke dalam tingkat ekosistem. Ya. Paham ya kalian ya? Jadi harus bisa membedakan tingkat-tingkat kajian biologi ya. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 15. Ahmad, seorang siswa kelas 10 IPA, bercita-cita ingin menjadi dokter spesialis bedah. Kalau ingin menjadi dokter spesialis bedah ya, maka untuk mendukung cita-cita tersebut, maka harus mempelajari biologi atau tertarik pada bidang anatomi dan fisiologi. Sudah jelas. Jadi mau mengoperasi orang, mau motong-motong, mau mencangkok, dan seterusnya ya. Kalau genetika ini ilmu tentang persilangan,
atau pewarisan sifat, mikrobiologi ya tentang mikroorganisme, patologi ini penyakit, biokimia ini tentang senyawa-senyawa kimia yang terdapat di dalam makhluk hidup, sitologi ini tentang sel, bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan organisme ya untuk menghasilkan suatu produk. Zoologi ini ilmu tentang hewan dan botani ini ilmu tentang tumbuhan ya. Nah, demikian pembahasan soal saya untuk ruang lingkup biologi 1 dan 2. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal tentang metode ilmiah ya. Metode ilmiah dan juga alat-alat dan bahan serta prinsip keselamatan kerja di laboratorium ya, sekaligus untuk persiapan ulangan harian kita ya. Ini saya hapus dulu ya. Kita lanjutkan dengan metode ilmiah ya. Oke, soal tentang metode ilmiah yang pertama itu adalah Ani ingin melakukan percobaan mengenai pengaruh pemberian pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Nah, berdasarkan rencana tersebut, tentukanlah variabel bebas dan variabel terikatnya. Ya, ingat, variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Dengan demikian, variabel yang mempengaruhi itu adalah pupuk kandang. Jadi, karena diberikan pupuk kandang, maka tanaman tomatnya bagaimana? Akibat pemberian pupuk kandang. Jadi, variabel bebasnya sekali lagi adalah pupuk kandang, dan variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan tanaman tomat. Ini yang dipengaruhi nih, variabel yang dipengaruhi. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkinkah ada kelompok kontrol dalam penelitian tersebut? Iya, mungkin. Mengapa? Ketika kita menanam tomat, tidak mungkin kita tidak menggunakan media. Media dari pertumbuhan tanaman itu adalah bisa tanah, bisa pasir, bisa juga air. Pupuk itu hanya sebagai nutrien yang kita tambahkan, ya, kita berikan kepada tanaman. Dengan demikian, maka ketika Ani mau melakukan percobaan ini, Ani harus menyiapkan tanah terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam pot atau suatu tempat, kemudian diisi dengan tanah sebagai media tumbuh tanamannya. Nah, setelah diisi dengan tanah, baru kemudian ditambahkan dengan pupuk kandang dengan jumlah yang berbeda-beda atau dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi bisa pupuk kandang sapi, bisa pupuk kandang ayam, bisa pupuk kandang kambing misalnya. Nah, itu demikian ya, berarti ada. Lanjut dengan pertanyaan yang ketiga, sebutkanlah 5 contoh variabel kontrol dalam penelitian tersebut. Ingat ya, variabel kontrol ini adalah variabel yang harus dibuat sama. Karena sebenarnya variabel ini turut mempengaruhi, tetapi karena dibuat sama berarti dia dianggap tidak mempengaruhi. Ya. Contohnya misalnya, tanah yang digunakan itu harus sama, banyak tanahnya juga harus sama. Wadahnya, besar kecilnya wadah juga harus sama. Kemudian ketika Ani menyiram tanamannya, itu jumlah air yang disiramkan itu harus sama. Yang boleh berbeda hanya pupuk kandangnya saja. Jadi pupuk kandangnya ini boleh beda-beda nih. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa pupuk kandang sapi, bisa pupuk kandang ayam, bisa pupuk kandang kambing, dan seterusnya. Baik ya, kita lanjut ke soal tentang metode ilmiah berikutnya. Ya, nah sekarang yang berikutnya. Nah, ini ya, sekarang kita lihat. Tanaman jambu di depan rumah saya mati. Awalnya, sebagian daun tampak mengering, lama-kelamaan keseluruhan daun menjadi mengering dan mati. Kematian tersebut kemungkinan disebabkan karena kekurangan air. Kalau pertanyaannya menurut Anda tergolong fakta atau opinikah pernyataan di atas? Ya, ingat bahwa fakta ini adalah sesuatu yang telah dibuktikan melalui eksperimen. Sedangkan opini baru sebatas pendapat, belum dibuktikan dengan eksperimen. Berarti pernyataan ini adalah opini, ya, bukan fakta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Uji pemahaman yang ketiga. Dalam membuat laporan penelitian, termasuk dalam komponen apakah unsur-unsur berikut? Ya, kita telah satu persatu. Hipotesis ini masuk ke dalam tinjauan pustaka. Latar belakang masuk ke dalam pendahuluan, rumusan masalah pendahuluan,
tempat dan waktu penelitian ini masuk ke dalam metode penelitian, tujuan penelitian masuknya ke dalam pendahuluan, cara pengambilan data ini masuknya adalah ke metode penelitian. Ya. Silakan dibuka kembali video yang telah saya berikan ya jika kalian lupa. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Yaitu tentang alat bahan dan prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Ya, sedikit lagi, 3 soal lagi. Nah, dapat kalian lihat di sini untuk mengamati jamur Rhizopus yang tumbuh pada roti diperlukan alat-alat berikut. Nah, kalian diminta untuk menandai alat-alat tersebut sesuai dengan nomor yang sudah diberikan dalam daftar kebutuhan alat ya. Mikroskop yang ini. Ya, sudah jelas. Kemudian kaca preparat yang ini. Kemudian kaca penutup yang ini. Gelas beker yang ini. Pipet tetes yang ini, mudah sekali. Kalau tidak tahu pipet tetes, wah keterlaluan ya. Kemudian botol Aquades yang ini. Nah, yang lain-lainnya yang tidak ditandai ini adalah autoklav, ini adalah petri dish, ini adalah kaca arloji, kemudian ini adalah batang pengaduk kaca, ini adalah Erlenmeyer, dan ini adalah loop. Loop belum bisa digunakan untuk melihat jasad renik seperti jamur, kemudian jamur uniselular ya maksudnya, kemudian bakteri dan seterusnya, belum bisa. Loop ini hanya untuk melihat organisme yang ukurannya kecil, kemudian diperbesar. Ukurannya kecil itu artinya termasuk makroorganisme ya, jadi bisa dilihat dengan mata, cuma bagian-bagiannya saja yang kita perbesar dengan menggunakan loop gitu. Ya, kita lanjut ke latihan 2. Ya, latihan 2. Oke, nah latihan 2. Tandailah alat-alat ini sesuai dengan nomor alat dan fungsinya sebagai berikut. Untuk menimbang bahan praktikum berarti yang ini ya, neraca, sterilisasi alat dan bahan autoklav. Wadah untuk menimbang bahan kaca arloji. Mengukur volume larutan itu adalah gelas ukur. Jadi nanti ketika kita praktikum yang sesungguhnya jangan menggunakan gelas beker untuk mengukur volume larutan ya, tapi menggunakan gelas ukur. Alat pembakar itu adalah bunsen, bukan kompor listrik. Kompor listrik tidak menghasilkan api, tapi hanya menghasilkan panas ya. Jadi harus menggunakan yang menghasilkan api, yaitu bunsen. Kemudian mengukur suhu, termometer. Kemudian mengukur laju respirasi adalah respirometer. Mengetahui prinsip-prinsip genetik itu adalah kancing genetika. Ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, latihan yang ketiga. Nah, manakah simbol-simbol ini menunjukkan bahan mudah terbakar? Berarti yang ini gambarnya kayak nyala api. Mudah meledak, yang ini kayak meledak-ledak gitu. Dapat merusak kulit, ya. Yang mana dapat merusak kulit? Oke, yang ini ya, dapat merusak jaringan. Bersifat racun, yang ini. Yang ini adalah berbahaya terhadap lingkungan. Yang ini bahan-bahan berbahaya dapat menyebabkan iritasi dan seterusnya. Kemudian ini tergolong zat radioaktif, dan kemudian ini adalah termasuk zat pengoksidasi. Demikian ya. Nah, demikian pembahasan saya mengenai latihan-latihan yang telah saya berikan tentang metode ilmiah dan juga alat dan bahan serta prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Semoga video pembahasan ini dapat membantu kalian mempersiapkan diri menghadapi ulangan harian. Semoga sukses di ulangan harian yang pertamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.